bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Katakan, aku percaya Engkau ajaib Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Percaya, Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan Katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kalau kami bisa menikmati persekutuan di pagi hari ini dalam ibadah pemberkatan pernikahan kudus, semua karena turun tangan Engkau ya Tuhan dalam hidup ini. Engkau memberkati kami semua, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan memimpin kami sekalian, sehingga kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami, untuk kami melihat akan karya Tuhan yang begitu besar dalam keluarga kami masing-masing, khususnya bagi Rocky dan Olin. Kalau mereka bisa memasuki pernikahan yang kudus hari ini, itu karya Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Di hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar perjumpaan kita di hari yang indah ini. Dasar kita berkumpul hari ini bukan pesta, tapi dasar kita berkumpul hari ini adalah kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi Rocky, bagi Olin di dalam memasuki bahtera rumah tangga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan di Alkitab kita masing-masing. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi
satu daging. Puji Tuhan, sedemikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apabila kita memikirkan tentang pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan yang lain. Pernikahan Kristen pasti didasari oleh Kristus sebagai pusat hidup keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka dasarnya cepat sekali goyah. Dasarnya tidak kuat. Dasarnya gampang berubah. Bukan tetap kepada Kristus. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat sebuah karya Allah yang begitu besar. Firman Tuhan mencatat bahwa apa yang dinikmati oleh manusia bukan semata-mata karena manusia itu hebat. Bukan karena perasaan Adam luar biasa, lalu akhirnya di hadapan Hawa terjadilah pernikahan itu. Kalau kita membaca tadi bagian firman Tuhan ini begitu luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Allah yang memiliki inisiatif. Allah melihat bahwa Adam tidak bisa hidup seorang diri. Jadi kita laki-laki harus mengakui ya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang sangat angkuh, sangat sombong laki-laki. Merasa punya kemampuan berpikir yang luar biasa, lalu dianggap tidak membutuhkan wanita dalam hidupnya. Dalam konseling pranikah yang kami lakukan bersama kedua mempelai, Rocky dan Olin, saya selalu mengingatkan, Rocky, kamu tidak ada apa-apanya, Rocky. Kamu pasti membutuhkan Olin. Jangan menganggap kamu pintar, hebat, lalu kamu menyepelekan dia. Oh enggak. Dan Rocky sangat menyadari. Nanti kita buktikan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, dari bagian firman Tuhan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Singkat saja. Dari apa yang sudah Allah karyakan bagi manusia, dari apa yang sudah Allah perbuat bagi manusia, dan manusia bisa menikmati. Adam bisa menikmati kebersamaan dengan Hawa. Dan Adam harus menyadari semua itu karena perbuatan Tuhan. Kita melihat dari bacaan firman Tuhan ini yang pertama, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pernikahan adalah sebuah komitmen. Sebuah hubungan yang permanen. Saya sangat sedih sekali kalau melihat ada keluarga Kristen yang bercerai. Kekristenan tidak mengenal perceraian. Itu sebabnya dalam pernikahan-pernikahan setiap kali saya sebagai gembala jemaat di GPI, Gereja Presbyterian Injili Indonesia, saya selalu menekankan kepada orang-orang yang masuk dalam konseling pranikah supaya sungguh-sungguh memahami arti pernikahan. Saya selalu bertanya, kenapa mau menikah? Jawabannya Rocky sama Olin, mantap. Apa tujuanmu menikah? Jawaban mereka mantap. Tujuan mereka bukan untuk punya anak. Sekalipun nantinya Tuhan berkati mereka anak. Tetapi tujuan yang utama bukan itu. Banyak orang berpikir tujuan pernikahan itu memiliki anak banyak. Tetapi Alkitab mengarahkan kepada kita jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa pernikahan yang Tuhan ciptakan itu adalah sebuah komitmen. Itu adalah sebuah hubungan yang permanen, yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun juga. Tidak bisa. Kalaupun Tuhan berkati dengan hadirnya seorang anak, oh haleluya puji Tuhan. Tapi kalaupun sampai tidak, maka kita harus tetap melihat kepada Tuhan.
Sampai di sini konseling pranikah bagi Rocky dan Olin, mereka sangat memahami siapa tujuan pernikahan kami bukan punya anak. Memang kami ingin punya anak. Tapi kalaupun Tuhan tidak berikan kami anak, kami tetap saling mencipta. Oh, luar biasa. Bukankah banyak keluarga Kristen hancur karena meributkan persoalan anak, lalu akhirnya gampang sekali cerai dan cerai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merenungkan bagian ini. Sebuah komitmen. Jadi Rocky sama Olin ingat pesan firman Tuhan hari. Tetaplah pada komitmen kalian masuk dalam pernikahan yang kudus ini. Apapun yang kalian alami, persoalan hidup yang begitu besar, badai hidup yang menerpa kalian, tetaplah berpegangan tangan. Tetaplah melihat ke atas. Tetaplah berseru kepada Yesus yang sudah memberkati kalian. Yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini, kita melihat karya Tuhan yang begitu agung, yang begitu luar biasa. Yang memberikan arti kepada kita bahwa pernikahan adalah sebuah panggilan untuk melayani dengan setia. Kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan ini bagaimana akhirnya Adam menyambut Hawa yang sudah hadir, yang sudah Tuhan ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Adam melihat sosok Hawa yang begitu cantik. Dan bukan perasaan cinta eros yang memenuhi hati Adam. Tetapi cinta dari Tuhan. Ingin hidup bersama dengan Hawa yang sudah Tuhan ciptakan begitu rupa, begitu luar biasa. Sehingga Adam yang tadinya seorang diri, sekarang sudah ada seorang teman yang menemaninya dalam suka dan duka. Dan mereka siap untuk saling melayani satu dengan yang lain dalam kesetiaan. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ini menjadi perenungan juga bagi kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, tetapkah kita setia? Atau cinta kita sudah mulai pudar, sudah ada pahopung, sudah ada keturunan, sudah banyak, sudah biasa saja. Tapi firman Tuhan luar biasa ya, seperti cinta Tuhan kepada kita, tidak pernah berubah. Seperti kasih Tuhan kepada kita, dalam kesetiaannya ia selalu memberikan perhatiannya kepada kita, umat pilihannya. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Di dalam pernikahan ada sebuah panggilan untuk saling melayani. Jadi Rocky sama Olin, kalian sudah bukan lagi lajang. Ya kan, sebentar malam, besok pagi sudah ada teman di samping tempat tidur. Jadi bukan seorang diri lagi. Jadi mulailah belajar untuk mengenal lebih dalam siapa orang di sampingku ini sekarang. Dulu aku bebas, kemana aku suka aku mau. Sekarang tidak bisa Rocky, tidak bisa Olin. Ya, sudah mulai buat satu kesepakatan. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Apa kekuranganmu? Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Aku isi. Apa kelebihanmu? Oh luar biasa, aku terbantu sekali. Itu rendah hati ya. Kadang-kadang laki-laki sombongnya minta ampun. Merasa dirinya hebat luar biasa, nggak perlu bantuan istrinya. Istrinya dianggap, nggak ada apa-apanya. Padahal Alkitab mengatakan dia seorang penolong. Kita yang ditolong laki-laki. Tapi kadang laki-laki ampuhnya minta ampun. Tapi dari bagian firman Tuhan ini, pada waktu Allah berfirman, Allah berkarya, Allah menciptakan Adam, Allah ingin supaya Adam memahami, dan Hawa juga yang hadir di dalam kehidupan Adam, memahami bahwa mereka harus saling melayani satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Dalam bagian yang ketiga, pernikahan adalah sebuah proses pemurnian. Sebuah proses pemurnian.
Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, pada waktu Adam berseru dalam ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ini adalah satu seruan yang mengungkapkan bahwa Adam siap masuk dalam proses pemurnian bersama Hawa. Ada evaluasi antara Adam dengan Hawa. Apa yang menjadi kesalahan Adam? Hawa selalu memberi evaluasi kepada Adam, supaya Adam memahami apa yang harus ia ubah, apa yang harus ia lakukan kelak, sehingga akhirnya rumah tangga ini semakin maju dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi bagian firman Tuhan ini mengingatkan Rocky dan Olin supaya belajar untuk selalu bersiap untuk evaluasi. Saling mengevaluasi diri. Kalau Rocky kerja, lalu akhirnya lupa waktu dengan istri, lalu istri mulai mengevaluasi, jangan marah. Rocky harus berterima kasih. Terima kasih Olin, sayangku, istriku sudah memberikan evaluasi. Terkadang aku kerja, lupa waktu, lupa istri, dan seterusnya. Begitu juga dengan Olin, pada waktu ada evaluasi dari suami. Ini kan sesuatu yang indah sebenarnya. Dibutuhkan satu keterbukaan untuk bisa dievaluasi. Dibutuhkan satu kerendahan hati untuk bisa menerima masukan. Sehingga semakin tajam. Suami semakin menjadi suami yang tajam. Semakin menjadi pemimpin imam yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Istri semakin menjadi seorang penolong yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat proses pemurnian bukan hanya terjadi dikala pernikahan itu berlangsung 1 sampai 5 tahun, tetapi terus menerus sampai kita semua pulang ke rumah Bapa. Terus Tuhan murnikan. Tuhan pakai orang yang ada di samping kita sebagai istri, sebagai suami. Tuhan pakai untuk kita semakin dimurnikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang terakhir dari bagian firman Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah. Mari kita syukuri, kita yang sudah merayakan hari ulang tahun pernikahan yang kesekian, sudah lama sekali. Kita lihat semua anugerah. Hari ini terjadi pernikahan di tengah-tengah pandemi ini. Ada yang bisa berkata semua karena aku hebat. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Rocky dan Olin, sadarilah pernikahan ini terjadi karena anugerah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam acara pemberkatan pernikahan yang kudus hari ini bagi Rocky dan Olin. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami terus belajar tentang firman-Mu, sehingga kami kedapatan sebagai umat yang setia, yang terus menerus melakukan firman Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan istri kami, dengan suami kami, khususnya bagi Rocky dan Olin. Biarlah firman Tuhan ini terus menerus mereka renungkan, untuk mereka maju bersama di dalam Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus bagi Rocky
Daniel Pahala Siaan, dan Ruth Caroline Sembiring Meliala. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan peneguhan pernikahan antara saudara Rocky Daniel Pahala Siaan dan saudari Ruth Caroline Sembiring Meliala. Oleh karena tidak ada rintangan yang sah, maka pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020, saya akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah saudara-saudara kita. Namun terlebih dahulu saya akan membacakan dasar-dasar pernikahan. Dasar pernikahan. Pernikahan itu adalah memang kehendak Allah. Keluarga atau pernikahan adalah lembaga pertama dan lembaga suci yang dibentuk dan diberkati oleh Allah sendiri. Tercatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Karenanya jemaat yang Tuhan kasih, firman Allah berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus dan harus dihargai oleh manusia. Dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Kewajiban suami istri supaya hidup pernikahan saudara-saudara bahagia, sejahtera dan langgeng, firman Tuhan memberi petunjuk tentang kewajiban suami istri sebagai berikut. 1. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. 2. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat pengakuan kedua mempelai. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikah saudara berdua untuk menepatinya?
Saya undang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Mempelai pria, apakah jawab? Ya, saya bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Mempelai wanita, apakah jawab? Dan saya bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, di hadapan kita telah berdiri Saudara Rocky Daniel Pahala Sihaan dan Saudari Ruth Caroline Sembiring Meliala yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, yaitu bersungguh-sungguh memasuki pernikahan kudus. Maka saya persilahkan mereka berdua menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. Pada mempelai laki-laki, apakah Saudara Rocky Daniel Pahala Sihaan mau menerima Saudari Ruth Caroline Sembiring Meliala sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan yang suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya yang lalu dan tetap setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Saudara Rocky Daniel Pahala Sihaan, apakah jawab? Ya, saya bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Pada mempelai perempuan, apakah Saudari Ruth Caroline Sembiring Meliala mau menerima Saudara Rocky Daniel Pahala Sihaan sebagai suami saudari dan hidup bersamanya dalam pernikahan yang suci seumur hidup? Apakah saudari mau mengasihinya sama seperti saudari mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya yang lalu dan tetap setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Saudari Ruth Caroline Sembiring Meliala, apakah jawab? Ya, saya bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, sekarang kita akan mendengarkan janji nikah. Janji nikah yang akan disampaikan oleh kedua mempelai. Rocky akan menyampaikan janji nikahnya kepada Olin. Dan sebaliknya Olin akan menyampaikan janji nikahnya kepada Rocky. Kedua mempelai saya persilahkan untuk saling berhadapan. Jabat tangan Olin. Saya Rocky Daniel Pahala Sihaan menerima engkau Ruth Caroline S. Sembiring Meliala sebagai istriku yang sah dan berjanji akan selalu mengasihi baik dalam susah dan senang, kaya dan miskin, sehat dan sakit sampai maut memisahkan. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus. Saya Ruth Caroline Sembiring Meliala menerima engkau Rocky Daniel Pahala Sihaan sebagai suamiku yang sah dan saya berjanji akan tetap mengasihimu dalam susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap berhadapan. Kita akan menyaksikan mereka akan menukar cincin pernikahan. Silakan Penatua John Sinaga memberikan cincin
Rocky akan memberikan cincin pernikahan kepada Olin. Cincin ini kuberikan sebagai lambang cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Cincin ini kuberikan sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita teguhkan pernikahan mereka. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya teguhkan pernikahan saudara dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya nyatakan saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah selalu dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Mari kita berkati pernikahan kedua mempelai. Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kepada rumah tangga saudara dengan berkat-Nya yang melimpah, sehingga saudara-saudara hidup kudus, hidup setia, dan hidup berbahagia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian bahwa Rocky Daniel Pahala Sihaan dan Ruth Caroline Sembiring Meliala telah menjadi suami istri. Silakan kalian berhadap-hadapan. Mari kita menyaksikan ungkapan kasih yang akan disampaikan oleh Rocky kepada istrinya. Saya persilahkan. Mari kita sambut dengan sukacita. Silakan menghadap ke saya. Pada pasangan suami istri yang baru, Rocky dan Olin, percayalah kepada Tuhan Allah, serta camkanlah bahwa Tuhan Allah lah
yang telah menjodohkan kamu berdua di dalam nikah kudus ini. Karena itu hiduplah dalam kasih Tuhan. Silakan menghadap kepada jemaat. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, inilah pasangan suami istri yang baru dalam keluarga Kristen. Apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Mari sekali lagi kita sambut dengan sukacita keluarga yang baru ini. Mari kita doakan biarlah keluarga yang baru ini semakin hidup takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya persilahkan kepada Penatua John Robert Sinaga untuk memberikan surat nikah dan Alkitab kepada kedua mempelai. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini melalui hambanya Rocky dan Olin sudah diberkati dalam pernikahan kudus yang dirancang oleh Allah. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 tadi, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Oleh sebab itu gereja menyaksikannya, jemaat Tuhan menyaksikannya. Saya percaya juga malaikat-malaikat di sorga juga menyaksikan hari ini. Dan sebagai tanda bahwa pernikahan kalian ini sudah sah hari ini, gereja memberikan surat pemberkatan nikah. Dan ini boleh disimpan dan diingat. Kalau salah seorang mulai macam-macam, ingat loh, ada surat nikah kita yang sah. Ya. Kemarin ketika saya bicara dengan Pak Martin, kalau hari ini tiba-tiba gempa besar dan tidak didapati pun di antara kalian, tapi ada surat yang menyatakan Rocky dan Olin sudah menikah dan diberkati dalam pernikahan kudus. Amin. Iya, inilah bukti bahwa Allah sudah memberkati kedua mempelai. Dan di dalam keluarga Kristen, Tuhan mengajarkan supaya kita selalu ingat akan kebenaran firman. Yesuslah yang menjadi nakoda di tengah-tengah keluarga ini. Bagaimana caranya kita mengetahui? Dengan membuka Alkitab. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, menegur, membimbing kita, mengingatkan kita untuk tetap konsisten di dalam Tuhan dan konsisten sebagai suami istri. Jadi jangan lupa membaca Alkitab siang dan malam. Jangan disimpan saja sehingga debu yang akan mengotorinya. Tapi pakailah ini untuk membangun keluarga di dalam terang firman Tuhan. Baik, mereka sudah menerima surat nikah dan Alkitab dari majelis gereja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh kedua mempelai. Mereka akan menyanyi. Mari kita menikmati pujian yang akan mereka nyanyikan bersama. Saya persilahkan.
yang sudah sama Tuhan Yesus sekarang. Saya yakin bahwa walaupun beliau tidak hadir di sini, tapi lagu ini biar untuk mengenang beliau dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan lagi. Kasih Tuhan dan kebenaran kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, itulah yang melimpah di hidup. Kasih Tuhan dan kebenaran-Nya, itulah yang selalu menjaga hidupku. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, itulah yang melimpah di kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan, itulah yang membuat hatiku tenang. Hanya bagi-Mu Tuhan ku persembahkan seluruh hidupku, hanya untuk-Mu. Segala puji syukurku hanya kepadamu. Benarannya, itulah yang selalu menjaga hidupku. Kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, itulah yang melimpah di hidupku. Kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan, itulah yang membuat hatiku tenang. Hanya bagi-Mu Tuhan ku persembahkan seluruh hidupku, hanya untuk-Mu. Segala puji syukurku hanya kepadamu. Segala puji syukurku hanya kepadamu. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari kedua mempelai jemaat yang Tuhan kasihi. Dan sekarang kita akan menyaksikan ungkapan terima kasih Rocky dan Olin kepada orang tua yang sangat mereka cintai. Dan mari kita saksikan bersama-sama ungkapan terima kasih dari mereka berdua kepada orang tua mereka.
Terpujilah Tuhan untuk pekerjaan tangannya yang luar biasa dan mempersatukan kedua keluarga dan kedua mempelai. Kita akan memberikan ucapan syukur persembahan kita. Sebelum kita berdoa, ada 4 persembahan sulung di sebelah kanan saya. Semua kita akan memberikan persembahan sulung kita setelah kantong persembahan coklat dijalankan kepada kita akan memberikan persembahan sulung ke depan. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, untuk segala rahmat, kuasa-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan berkat-berkat yang kami terima Tuhan dalam hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini, menjelang siang hari, kami memberikannya dengan hati yang bersukacita. Karena Tuhan terlalu baik memberkati hidup kami. Dan biarlah semua tangan-tangan yang memberikan Tuhan memberkati. Dan persembahan yang dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sombama Jehovah Devatata. Amin. Haleluya. Haleluya.
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Allah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman itu dapat menjadi pertolongan di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkatilah terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada hari yang berbahagia ini juga ya Tuhan, kami semua yang berkumpul di sini hendak bersyukur kepadamu, karena Engkau telah berkenan mempersatukan Rocky Daniel Pahala Siahaan dengan Ruth Caroline Meliala di dalam ikatan perkawin